Penegakan hukum baik jalur pidana maupun perdata diperlukan untuk menghukum pihak-pihak yang terlibat dalam kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Di jalur pidana sudah banyak person yang dipidana penjara. Sedangkan di jalur perdata jumlah kasus yang dimenangkan pemerintah atas korporasi juga tidak kalah banyak dengan nominal denda yang fantastis. Masalahnya mengapa pemerintah kesulitan menarik uang denda tersebut? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Opa. Karhutla di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas dan mengancam pemukiman. Petugas terus berjibaku melawan kepungan asap tebal ketika proses pemadaman. Karhutla di kawasan Yosudarso terus meluas dan api menjalar cepat ke berbagai titik. Kondisi lahan gambut yang kering akibat musim kemarau membuat lahan menjadi mudah terbakar. Hal ini juga diperparah dengan hembusan angin kencang yang berubah-ubah arah. Akhirnya petugas kewalahan menjangkau dan memadamkan titik api yang berpindah dan menyebar. Selain keterbatasan sumber air, banyaknya titik api baru membuat petugas terpaksa berpindah-pindah lokasi untuk pemadaman api yang mengarah ke pemukiman. Sementara itu asap kembali muncul dari sisa lahan yang sebelumnya terbakar di sekitar Jalan Lingkar Utara Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kondisi ini membuat puluhan anggota batalion yang tergabung dalam tim penanganan kebakaran hutan dan lahan kembali melakukan upaya pendinginan. Asap pekat dari sisa lahan yang terbakar menutupi Jalan Lingkar Utara Sampit hingga menyebabkan tertutupnya jarak pandang para pengendara yang melintas. Petugas Batalion Yonif TP 923 Mentaya menyisir area yang masih mengeluarkan asap dan melakukan penyiraman secara menyeluruh hingga asap bisa dilokalisir. Pendinginan dilakukan untuk memastikan bara api di dalam tanah maupun tumpukan material kering benar-benar padam dan tidak kembali membesar. Meski kobaran api sudah tidak terlihat, petugas tetap mewaspadai munculnya asap dari sejumlah titik. Terlebih, kondisi lahan yang kering dan cuaca panas dapat memperbesar potensi api kembali menyala. Berdasarkan data terbaru dari Kementerian Kehutanan dan BNPB per 23 hingga 24 Agustus 2026, total titik api aktif atau fire spot yang terkonfirmasi sebanyak 7.872 titik. Sementara akumulasi luas wilayah kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sepanjang tahun 2026 telah berkisar antara 190.546 hingga 202.010 hektar. Wilayah Pulau Borneo saat ini menjadi fokus utama karena menghadapi ancaman yang paling kritis dengan konsentrasi hotspot harian tertinggi berada di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Untuk menangani karhutla secepatnya, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Prabowo meminta penanganan karhutla dilakukan secara cepat dan terpadu, sementara pihak yang terbukti menyebabkan kebakaran akan ditindak tegas. Oh iya, harus kita tindak ya. Akan kita tindak. Kalau benar-benar terbukti, ya kita tindak. Kita akan tindak sesuai dengan hukum dan peraturan. Ya, oke. Penegakan hukum menjadi salah satu penekanan Presiden Prabowo Subianto dalam dua rapat koordinasi terkait penanganan karhutla di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Pemerintah memastikan tindakan hukum akan dilakukan terhadap siapapun yang terbukti terlibat, baik individu maupun korporasi. Selain itu, pihak yang memberikan arahan maupun perintah untuk melakukan pembakaran juga dapat diproses hukum. Pemerintah juga tidak segan-segan mencabut izin korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran hukum yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan. Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, kini ada 4 korporasi yang tengah dalam proses penyelidikan terkait karhutla di Kalimantan Barat. Ya, berkenaan dengan tindak-tindak yang masuk kategori tindak pidana, memang di dalam dua rapat koordinasi tadi itu menjadi salah satu penekanan dari Bapak Presiden dan kita semua bahwa bila mana ditemukan ada tindak-tindak pidana yang memang itu melanggar dan menyebabkan terjadinya kebakaran, itu harus ditindak baik perorangan maupun korporasi-korporasi
maupun individu-individu atau siapapun yang memberikan arahan atau perintah untuk melakukan pembakaran atau melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Itu menjadi yang tadi dilaporkan ada 4 korporasi yang sedang dalam proses penyelidikan ya. Sementara itu, Bareskrim Polri menetapkan 72 orang yang diduga terlibat dalam kebakaran lahan dan hutan di Indonesia. Mabes Polri menyatakan akan menindak tegas jika terbukti ada keterlibatan korporasi atau perusahaan besar dalam kasus ini. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Muhammad Irhamni mengonfirmasi, sejak bulan Februari 2026, Polri menerbitkan 89 laporan polisi dari 9 Polda jajaran. Dari serangkaian proses verifikasi dan olah TKP, Polri akhirnya menetapkan 72 orang sebagai tersangka perorangan. Wilayah Polda Riau tercatat menangani kasus tertinggi dengan total 35 tersangka. Modus para pelaku sengaja membakar lahan secara ilegal untuk menekan biaya operasional dalam rangka pembukaan area perkebunan baru. Mabes Polri juga menegaskan akan mengejar dan menindak tegas apabila ditemukan keterlibatan korporasi atau perusahaan besar dalam kebakaran lahan dan hutan yang terjadi saat ini. Bahwa 72 tersangka tersebut sesuai hasil pemeriksaan tersangka dan para saksi, memang kebanyakan mereka sengaja membuka lahan, kemudian melakukan pembakaran. Karena untuk membersihkan, untuk dilakukan land clearing kan mahal, kalau menggunakan alat, apalagi BBM juga mahal sekarang, menggunakan sewa alat juga mahal, yang paling mudah adalah dibakar. Basisnya adalah alat bukti. Alat bukti di TKP berdasarkan olah TKP, kemudian keterangan saksi-saksi yang ada, kemudian keterangan tersangka adalah pengakuan tidak menjadi utama yang mutlak, tetapi alat bukti yang harus kami cari. Kami kelebihannya penyidik adalah bisa geledah, bisa nyita, bisa koordinasi dengan PPATK untuk mencari arus ataupun aliran transaksi keuangan. Tentunya dia membakar tidak akan mau gratis, pasti ada pemodal, pendana, pasti diberikan uang itu dari mana, itu yang kami cari. Dalam kasus-kasus karhutlah, ada banyak korporasi yang terkena sanksi, baik pidana maupun perdata. Tapi faktanya, tidak mudah memaksa pihak korporasi memenuhi kewajibannya. Ada 2 jalur yang digunakan, yaitu jalur pidana dan jalur perdata. Jalur pidana dipilih apabila tujuannya adalah menghukum pelaku atau efek jera personal atas tindakan kejahatan maupun kelalaiannya. Jalur ini mencari siapa yang salah secara personal dan menghukum mereka dengan kurungan penjara serta memberikan sanksi denda pidana kepada entitas korporasinya. Sementara itu, jalur perdata apabila tujuannya adalah memulihkan lingkungan dan mengganti kerugian negara. Jalur ini tidak mencari siapa yang harus dipenjara, melainkan fokus pada seberapa besar kerusakan ekologis yang terjadi dan berapa biaya yang dibutuhkan untuk mengembalikan hutan dan lahan seperti semula. Melalui jalur hukum perdata, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berhasil memenangkan banyak gugatan bernilai miliaran hingga triliunan rupiah melawan korporasi perusak lingkungan. Meskipun pengadilan mengetok palu dengan angka-angka fantastis, realisasi uang yang benar-benar masuk ke kas negara sangatlah timpang. Dari 19 triliun total denda yang dimenangkan dari puluhan korporasi, hanya 350 miliar yang berhasil ditarik atau kurang dari 2%. Hambatan utama pencairan dana fantastis adalah taktik korporasi yang sengaja mengulur waktu dengan gugatan perlawanan, memindahkan aset ke perusahaan bayangan hingga memanfaatkan celah hukum agar jurusita pengadilan kesulitan melakukan penyitaan fisik. Berbagai kesulitan itulah yang membuat korporasi menilai membuka perkebunan baru dengan cara membakar lahan dan hutan, keuntungannya jauh lebih besar daripada risikonya. Kini publik menanti negara tampil lebih kuat di hadapan korporasi nakal. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.